Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan kedua dengan materi implementasi rotor statis. Dari pertemuan pertama sudah kita bahas tentang perbedaan antara rotor statis dan dinamis. Ya, kita ulang sedikit. Ya, jadi kalau rotor statis itu yaitu biasanya ya dimasukkan eh, dengan menggunakan ya, jadi untuk pembelajaran rotor ya di dalam jaringan kita ada dua cara untuk routing statik. Yang pertama secara manual, artinya rotor table dimasukkan secara manual ya, menggunakan statis rotor, artinya tidak bisa diubah secara otomatis ya. Oke, berikutnya status router juga tadi tidak otomatis diubah ya. Jadi harus direkomendasi atau diset ulang ketika ada perubahan topologi ya. Ya. Nanti untuk dinamis di pertemuan berikutnya. Ya, bisa kamu lihat di sini ya. Ini adalah static router dan ini adalah dinamis. Bisa kamu lihat di sini, ini adalah static router. Di sini ada R1, R2 ya. Jadi R12 itu terkoneksi dengan network yang lain ya. Di sini atau menggunakan internet bisa juga ya. Nah, di sini kita hanya membutuhkan satu default router untuk menuju ke beberapa network ya yang ingin kamu ketahui. Contohnya nih, ini kan R2 ya. Ini akan menuju R1. Ya, jadi ada IP di sini ya. Oke, 211.200. Nah, untuk router R1 dia hanya punya dua network ya, di sini dua network ya. Jadi dia hanya punya dua network yang dia butuhkan untuk mengetahui ya. Jadi tidak membutuhkan jadi dia hanya membutuhkan dua router statik untuk mendapatkan atau menghubungkan dua jaringan ini ya. Beda dengan dinamis ya. Di dinamis di sini R1 dia akan menanyakan ya, atau saya menggunakan protokol seperti GLP ya, dia bisa mengetahui network yang di sebelahnya atau tetangganya. Untuk mengetahuinya dia menggunakan membaca ya jaringan yang ini, misalnya 908 10.0 108 11.0 ya, ini ya, dan 209 ya. Oke, berikutnya untuk R1 ya, jadi kamu menanyakan ke router R2 ya, apakah kamu menggunakan IGRV juga sebagai tetanggaku ya. Jika ya, akan disambungkan, diberikanlah nomornya itu tadi yang di sini ya, yaitu 1031 ya. Nah, baru ini saya akan menggunakan sebagai default gateway ke internet. Misalnya gateway-nya ini ya 10.11 ini 2.1 ya. Nah, ini adalah tadi perbedaan antara eh, statis dan dinamis. Ya, bisa kamu lihat di sini mengapa menggunakan router statis ya. Ini perbedaannya. Jadi untuk dinamis dan statis ya, biasanya untuk statis itu biasanya lebih bagus digunakan untuk network yang ukurannya lebih kecil ya. Berikutnya untuk statis, administrator harus mengintervensi atau selalu menggunakan secara manual ya. Kemudian juga biasa untuk topologi yang sederhana ya, lebih aman ya dibandingkan dinamis ya. Yang statis juga dia tidak membutuhkan sumber daya yang tidak terlalu banyak ya. Kemudian untuk rute tujuan ya, biasanya untuk jalur yang sama, artinya terlalu besar. Nah, beda dengan yang dinamis ya, biasanya untuk konfigurasi yang besar ya, ukurannya bisa diekspand ya. Kemudian untuk topologi perubahannya juga dia bisa berubah ya, atau otomatis bisa, artinya bisa beradaptasi terhadap perubahan teknologi ya. Untuk skalanya ya, dia lebih besar, lebih kompleks dibandingkan oleh statik. Yang pasti dia kurang begitu aman dibandingkan dengan statis ya. Untuk sumber daya dia bisa menggunakan prosesor, memori atau link bandwidth ya. Kalau dia tidak perlu ya menggunakannya ya. Oke, untuk rute dia nanti bebas untuk menentukan atau teknologi yang diinginkan atau jalur yang digunakan ya. Ya, berikutnya kapan
router statik digunakan, ya biasanya ada 3 kemungkinan ya. Yang satu biasanya untuk penggunaan jaringan yang kecil ya, artinya tidak ada perkembangan atau tidak ada ekspansi untuk pengembangan ke depannya ya, artinya tidak ada perubahan yang lebih besar ya terhadap jaringan yang berikutnya ya. Yang kedua, routing juga akan meneruskan ke data ya, jadi menuju jalur yang sama ya. Jadi biasanya untuk stub network ya, biasanya jalurnya nih, jalur aksesnya. Oke. Ya, untuk jalurnya ya, routing mempunyai satu jalur saja ya. Contohnya di sini bisa kamu lihat ya. Jadi rintisannya ya. Jadi mengakses menggunakan single router sebagai one network atau tetangga atau destinasinya ya. Ini contohnya di 216.3.0 adalah sebagai jaringan rintisan yang ini ya. Ini ada satu jalur aja yang digunakan, jadi dari R2 ke R1. Jadi hanya menggunakan satu jalur ya untuk mempresentasi jalur ke beberapa network ya, misalnya network ya. Oke, nah biasanya menggunakan default router seperti R1 ya untuk menuju ke R2 atau ke network yang lain jika ada di sini ya. Ya, berikutnya penggunaan statis biasanya untuk berkondisi ke network yang lebih spesifik ya, atau satu jaringan saja. Terus koneksi ke router yang sama menggunakan jalur yang sama. Kemudian penggunaan routing table ya dimasukkan biasa untuk mengenali ya atau membuat atau mengurangi ya ukuran. Berikutnya juga bisa membuat sebuah backup ya dengan rute link ya yang pokok, atau di sini membuat backup rute ya jika ada permasalahan jaringannya jika ada kegagalan. Contoh di sini R2 ya, dia mengkonfigurasikan dengan rute statis ya, dia menuju ke jalur ya atau step network yang 12.16.3 ya. Nah, di sini tidak perlu dibutuhkan ya dinamis routing protokol di R1 untuk mendapatkan akses ke 12.16.3 ya. Jadi secara simpulannya ya selalu simple ya, dia menggunakan rute untuk menuju ke R2. Jadi hanya satu jalur ini yang untuk bisa meraih atau menuju ke R2. Nah, ini adalah stub network ya 16.3 ya. Jadi ada stub router yang akan mewakili jaringan di 16.3 menuju ke R2 ya. Bisa kamu lihat di sini untuk rute report biasanya cocok untuk semua paket ya ketika digunakan ya. Tapi jika ada paket yang tidak cocok dengan rute tertentu di tabel kerutean ya atau di tabel rute, biasanya dapat dipelajari secara dinamis atau statis ya untuk konfigurasinya. Berikutnya juga untuk rute statis default biasa menggunakan ini 0000 ya sebagai destinasi IP4 ya. Berikutnya kamu harus melihat gateway-nya ya, sebagai sumber daya ya, atau sebagai dari switch ini ya. Berikutnya juga penggunaan secara umum adalah saat penghubungan router ke di sini ya menuju ke ISP biasanya ya, atau jaringan luar ya. Jadi di sini juga router hanya memiliki satu router ya yang terhubung jenis router statis ya, ini hanya terhubung satu aja ya. Kesimpulannya dari routing statis yaitu tadi secara umum ya, dia hanya bisa digunakan untuk single network ya, atau menuju destinasi ya yang dilanjutkan ya. Atau juga multi static router nanti harus mempunyai keluaran yang sama ya, atau neck hop, atau menuju neck hop itu artinya menuju jaringan yang berikutnya ya.
Nah, di konfigurasi di bawah ini bisa kamu lihat ini ada 4 jaringan. Jadi secara kesimpulan ini merupakan salah satu bagian dari struktur router statik ini adalah bagian atau adalah model dari router statik ya. Walaupun sini terdiri 4 network. Ya, di sini ada IPC 2710, 23 ya. Kemudian R1 ya. Di sini ya. Jadi bisa kamu lihat semua dari 4 network ini. Jadi ada 20, 21, 22, 23 ya. Nah, semua bisa menggunakan satu jalur ini ya. Jadi ini terhubung sini ke sini ya. Nah, untuk sini dia bisa menuju ke R1 ya. Ya, jadi menggunakan satu aja ya untuk mengcover 4 jaringan tersebut. Berikutnya bisa kamu lihat jika contoh menggunakan NetHub itu artinya dia menuju ke router sebelahnya ya atau tetangga ya, atau router berikutnya. Bisa kamu lihat di sini contohnya. Ya, bisa kamu lihat di sini VC2 ya, L1 ya. Jadi bisa kamu lihat di sini ada L1 ya. Di settingannya dia itu mengetahui variabel atau 4 jaringan ya. R1, R2, R3 ya. Di setting di R1 ya. Nah, berikutnya juga ada bisa kamu lihat di sini untuk settingannya ya. Jadi show IP variable di R2 ini bisa kamu lihat IP-nya ini langsung menuju ke ini ya 1611 ya. Bisa kamu lihat 12 16 11 ya 11 itu di atas gateway masukin sini. Nah, sini gateway ini masukin ke sini ya. Jadi semuanya dihubungkan. Jadi untuk di R2 ya bisa kamu lihat jadi untuk menuju ke VC2 di R2 menuju ke jaringannya diwakili oleh sebuah gateway dimasukin di router R2 ya. Kemudian juga untuk R1 yang IP-nya 192.16.3.0 kamu lihat 3.0 dia di cover ya. Ya, jadi 1 dan 2 itu sini ya. Jadi ini tunggu ini kemari. Ya, kita lihat kalau di R1 settingannya di sini ya, jadi 2.1 di sini ya. 2.1 ya, masuk ke R1. Nah, berikutnya di R3 ya. Oke, bisa kamu lihat jadi langsung IP yang 192.168.10.20 ya. Lanjutan lagi, jadi di sini R1 tidak bisa masuk ke routing table yang ada di R3 LAN ya, karena kan di static router NetHub dia tidak bisa diidentifikasi sebagai NetHub IP address atau router exit interface atau NetHub IP address and exit interface ya. Di sini yang tadi di R1 dia tidak bisa masukkan yang R3 gateway ini ya. Nah, untuk relasinya statik tadi bisa kamu lihat ya, jadi IP router ya masukkan tadi IP-nya sini coba kita lihat ya. Artinya sebelum paket dikirimkan ke router sebelahnya ya, jadi untuk menuju ya atau exit interface jadi bisa dimasukkan dulu di sini kita lihat ya. Bentar. Oke, untuk konfigurasinya di R1 masukkan IP router ya, IP router 122.16 ini 16, jadi kita masukin 16.0 dari model 5 12 16 22 ya. 16 22 16 22 yang ini ya. Di untuk R2 ya dengan R1 itu 17 16 22 dan 172 16 1 ya. Jadi G1 ditemukan dengan R1 ya. Oke. Nah, berikutnya untuk IP router 19.8 sini yang di R3
ya, dimasukin R1 rutenya 216.2, dan evaporatornya ya dimasukin 192 8 230 55 sampai 216.2. Nah, berikutnya untuk konfigurasinya sebagai contoh bisa kamu lihat. Jadi untuk terakhir nanti paketnya akan dikirimnya di 216.22. Jadi bisa kamu tampilkan di siswa nanti dengan berita soal router ya, nanti bisa kamu lihat hasilnya. Nanti R1 harus mencari ya untuk mendapatkan IP 1622 ya, kemudian juga akan mencari dengan segmen kedua ya. Kemudian dia akan mencari dua jalur ya, menuju table lookup selama proses. Demikian saja pertemuan kita pertemuan kedua ini ya. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.